Alkitab saking Quran utawi saking tulisan. Terus Quran disebut Quran karena dibaca. Nggih, diarani kitab mergo ditulis. Tapi saliyane diwaca lan ditulis disebut kitabum maknun, kitab sing tersimpan teng dodo. Jadi Quran itu dikawal 3 hal. 1, ditulis. Sak cerdas-cerdasnya orang itu potensi lupa, maka harus ditulis. Tapi apa artinya ditulis kalau nggak ada yang bisa baca? Terus sausé ditulis dibaca itu adus kudu bal huwa ayatum bayinat fi suduril ladzina utul ilm. Harus mustaqirrun fi sudri, harus tetap teng dodo. Wa te kitab wa al haqqu iku sing hak musaddiqon. Tur anane kitab ku benerno 5 maring perkara ben yadehi kang sedurunge Quran. Ini dimaksud Taurat napa? Taurat, Injil, napa? Zabur. Dados tema kitab suci nu khase itu saling membenarkan. Itu pasti. Nah, saling membenarkan ini penting karena di alamatun nubuwah nggih, teng alamatun nubuwah. Itu ada sandi-sandi yang tahu itu hanya pengamat kitab. Yang tahu itu hanya pengamat nopo kitab. Dados riyen Salman Al Farisi niku dia orang pinter, niku ngentekno beberapa pendeta untuk ngertos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab niku kenabian niku wis unik. Nggih enggak boleh benturkan Quran dengan kitab suci yang lain. Meskipun faktanya wonten sing muharraf, tapi itu kan edisi-edisi guri. Kali rungokno nggih ngeten misale derenge jenengan sedanten iman niku pendeta-pendeta riyen pun iman karena dia nekuni kitab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng Syam, nggih sing masyhur umur 12 tahun. Nggih sing masyhur umur 12 tahun. Niku pertama napa Nastura. Itu ada 2 rahib, ada Nastura, yang satu Bukhaira. Nggih sing terkenal Bukhaira, tapi sebelum Bukhaira itu ada sinten Nastura. Niku takoke unik. Ini hubungannya dengan kamu apa? Itu anak saya, kata Abu Thalib. Itu kecewanya Nastura itu minta ampun karena dia sudah menemukan nubuah di matanya. Afi ainaihi humratun istidharon lil alamatil khafiyah. Fisiknya sudah ketemu semua, reaksi alam terutama itu ketemu. Reaksi alam itu unik. Jadi Nabi ini nak liwat teng padang pasir, teng panasan. Niku tudilluhul ghamamah niku nggih sebatas Nabi. Mboten angsal Nabi pas liwat adem terus mendung kabeh. Engko nek mendung kabeh ora jelas sing dimendungi iku sapa. Engko kabeh GR dadi Nabi. Nggih mau sebatas Kanjeng Nabi. Terus Nabi lu nak mboten angsal mikir Nabi. Jadi Nabi lungguh teng wit, pohon itu terkenal pohon yang jadi khasnya Nabi duduk di situ. Niku kabeh iku misale pohon itu matahari dari barat, normale wong kan duduk di timur supaya tiupan, ya supaya dapat bayangan dadekno tiupan. Ya saya ulang lagi ya, kalau matahari dari barat, niku normale wong duduk teng timur. Tapi Nabi ku mboten, bareng teng timur wis bek wong Nabi duduk teng kulon. Teng kulone pohon, di baratnya pohon. Tapi pohon itu kemudian mereaksi. Terus ujung-ujung itu semua daun-daunnya akson, cabang-cabangnya itu di baratnya Nabi. Ya jenenge reaksi alam. Dan Nastura, kitab yang dibaca itu alamatnya itu tudilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Nah yang alamat yang dia kecewa itu ketika ditanya Abu Thalib, ini siapa? Dijawab anak saya. Sampai beberapa kali ditanya. Terus akhirnya sinten Nastura, fawwah demi Allah, anak ini nggak pantas punya bapak, nggak boleh punya bapak hidup. Pasti kamu nggak bapaknya. Yo iya, saya ini pamannya, bapaknya sudah meninggal, kemudian tak rawat saya. Walhasil terus definisi tadi sandi-sandi bahwa ini Nabi akhir zaman itu ditemukan karena semua alamat jelas. Jadi diantaranya itu dilulu mama dan tidak punya nopo bapak. Sebab itu ciri khasnya kitab Quran kudu musaddiqal lima baina yadayhi. Harus membenarkan Quran-Quran atau tulisan-tulisan sebelum itu. Riyen namine nggih normal nggih, bahasa Arab niku kalih rungono. Kadang wong ora seneng sinau luwat.
sebelum Quran itu ya ono istilah furqan, istilah Quran. Karena kalau pakai makna wasfiyah, dia pakai makna apa? Itu semuanya sama. Kados walaqad atena Musa wa Harunal buhum anajiluhum napa qulubuhum anajil. Di antara khase umat Nabi itu kitab Injilnya itu ada di dadanya. Ini itu termasuk khase Quran. Kabeh kitab kowe ngapal Quran iku ora iso. Quran 30 juz iso dihafalno. Mergo ciri khase Quran iku nek dihafalno. Injil ora ono sing hafal, Taurat ora ono sing hafal, Quran 30 juz ono sing hafal. Kadang ono santri rada kurang ajar tuku Quran 1000 dihafal kabeh. Barang takok kancane, "Ki hafal Quran piro?" "Loro." "Aku 1000 hafal kabeh." Ya mesti wae Quran padha, ya kowe tuku 1 juta Quran ya. Padha, tapi dene supaya gaya jadi aku tuku Quran 1000 hafal kabeh. Hafal regane mesti nek 1000 niku hafal. Jadi disebut qulubuhum anajiluhi balekno mardud. Sehingga wong Timur Tengah juga wong Indonesia ora iso bahasa Arab tapi nak maca Quran bener. Billahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi dikira pinter. Rabbil alamin sifatillahi jar melok jar, arrahmani mausufe jar melok jar, maliki yaumiddin iyyaka khitab mudzakkar yoka. Berhubung wakae sing nyembah iku mutakallim wa ma'uwiru yo nak budu wa iyyaka nas. Bener kabeh. Sampai orang Timur Tengah bingung, orang Indonesia kok alim-alim, mau coba Quran sak huruf i'rab ora ono sing keliru. Ya baru kayak goblok itu malah bener terus. Mergo ora iso kreatif kan, dene gelem ra gelem kan. Jadi kadang goblok ya baru kang gelem ra gelem. Kowe job pinter, iku kadang maca Quran malah salah. Ya ono kemintere barang. Ono wong ahli nahwu nak setor sing mesti ngene. Rubbama ya waddul ladina kafir. Mergo dekne familiar mbek rubah. Padahal di ayat itu gak ono tasdid. Wa min khisyi yauma id. Mergo yauma idin luwih terkenal timbang yaumi idin. Mulane nek sing goblok sing syukur mawon, kadang-kadang goblok ku ya barokah. Barokah goblok ku gak kreatif, napa? Mboten napa? Kreatif. Tapi nak pinter iku kadang-kadang ku terus rada ijtihad dhewe. Rada-rada napa? Ijtihad. Ya itu jenenge mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang enggak bisa dinalar. Wong umatnya Nabi sing goblok yo akeh. Tapi iso hafal. Ya pancen mukjizat Al-Qur'an pernah dihafal loh. Mulane kena hasil hafid lanya, laris semaan iku ora keramat, temu keramate Qur'an. Kok malah GR hebat aku hafal. Kowe iku dadi objek percontohan, paham ya? Mau objek apa? Percontohan, nak Qur'an itu gampang dihafal. Terus kebetulan sing digawe contoh iku kowe. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal. Jadi sing keramat itu Qur'ane ora kowe. Dia itu orang Majusi, habis itu belajar Nasrani, belajar semua agama. Niku sampai teng Irak, niku sapine didol kabeh teng Musul, kepengin ning Mekah, dibodoni wong. Bolak-balik dibodoni. Mulane wong golek kebenaran dan mestine iku kontrak bayar rental onto sak kafilah ya, riyen kan ngaji kafilah. Duduk kono didol. Gak kurang ajar didol. Didol wong Yahudi. Padahal dia bayar, mestinya kan normal, no? Tidak, berarti dia kebodohan bolak-balik. Nggak nak boleh ilmu kebodohan, itu ya rondo kayak Salman apa? Al-Farisi. Rondo tapi. Kau kebodohan Salman itu demi barang hak, nak kau mereka ya bodoh tenan, no? Nah ini barang kebodohan, dilalai itu udah diburu orang Yahudi. Lagi ya kebodohan tapi barokah, nak pangeran sing ngersakno barokah. Barokah kebodohan lala dibeli yang putih, yang apa? Yahudi. Mata bayyana lahumul haq. Penghambat kebenaran sejati itu nomor 1 ku hasud. Kok sampean kon ngakoni Kang Ali Kiai teman-teman ya moh, engko ada di anak buah. Ulil ku moh ngakoni Kang Ali Kiai, ora anak buah. Nah, Kang Ali yo gak kalah saingan ya moh ngakoni Ulil Kiai. Ben tetep sejajar. Alim ora ditegur, Nabi Musa ditegur. Sing ngaji seneng, wis entuk ilmu gak kepikiran salam tempel. Warang ikhlas jebule bojone do minggat mergo ora entuk apa-apa. Wis disebut wal mukhlisun ala khotorin azim. Wong ikhlas itu dalam bahaya besar. Karena ya rawan takobal wa minna minkum takobal ya kan. Tapi apapun itu barokah ngaku-ngaku asal ora krana hadzun nafsi, ora krana nafsu.
Mulane ketika ekonomi era Aziz Bisro tokoh Mesir itu gonjang-ganjing. Nabi Yusuf menghentikan, ij'alni ala khazainil arad. Ya sudah menteri pertahanan pangan saya. Inni hafizun alim. Karena saya menguasai ilmu itu dan saya terpercaya. Semua nabi memaklumkan diri, inni lakum nasihun amin. Ora oleh nabi ditakoki, napa jenengan saged mimpin kula? Nggih, insyaallah saged. Pangestune mawon ora oleh, kudu inni lakum nasihun amin. Kudu jelas. Malah sebagian nabi ya sanggrono wong salah paham yo. Aku wis ngomong alam akul lakum inni a'lamu minallah malah dalam. Urusan pangeran tak roh aku timbang kowe. Bang ini urusan Sarah Muslim roh aku timbang kowe. Kowe roh judule tok aku wis rasa isine. Malah ana sing roh regane piro. Terus takok ben ditakok bibet ben dianggap alim. Lah iku sing kebohongan publik. Ora alim kitabe kok bibet terus tamune dijak mlaku-mlaku. Sawangane kitab kabeh tau diwaca. Ya akeh kiai ngoten niku akeh. Karena kalau tidak begitu, ya misalnya wong kepengen roh niklap ono tulisane, kepengen roh warung sing ono dangdutan ono tulisane. Saya kepengen roh ngaji kabeh wong alim menyembunyikan di diri. Terus nak kepengen apik ku takok sapa di sini? Ahli takrib, setengah ahli. Yusuf ngendikan apa? Ini ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Ya kabeh Nabi Ibrahim ki ngoten. Semuanya asal itu untuk kebaikan. Seorang lagi ngomong, misalnya Nabi Isa ki ngendikan inni abdullah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabi. Aku abdullah, kitab iki opoe tau tak waca. Malah ngendikan terusane wa ja'alani mubarakan enama kuntu. Wong kaya aku ning ndi berkah ra kaya kowe. Ning ndi gawe Mas Allah. Lah wong rapat alumni toko mu bangkrut. Dhisik pondoke mertuamu urip bareng gede mantuku kowe tutup. Lah urip ku bener pembawa napa? Siap. Lah urip ku ora oleh ngene iku, kudu wa ja'alani mubarakan ainamakum. Ya cerita. Jadi wong oleh, misale Mas Ulil oleh ngomong ngono wa ja'alani mubarakan ainamakum tu. Au dhisik ning pondok rabati biaya urip. Saiki ning Jakarta ra melok pondok ngerti-ngerti di Pondok Budi. Syaratnya satu, takut istri. Sekali wani dijaluk sing duwe no. Iku biar asut. Sopo ngawur iku. Khair. Guyu ada loro, guyu seneng guyu asut. Sehingga pondok ya abahe Mbah Nur Iskandar. Ini mau modal ya ganteng raya Arab sithik. Nah, itu nak pondoknya kok turun orang mubarokah, nak lebih baik mubarokah. Boleh nikah lagi. Wani ngomong nang mik. Ya tak terus ini ben kersane niki dados amalipun Mbah Nur Mutakis dan tenah Mbah Maksum sering buyut-buyut kula tiyang mriki. Jadi sandi itu lucu, sandi itu gak penting tapi penting. Ya, orang penting tapi penting. Wes walhasil Salman itu hidup di pekarangan kurmanya orang Yahudi tadi. Terus untuk ceblukan kurma kata. Dan itu upahnya dia, upah untuk makan bukan upah bayaran karena budak itu tidak dapat bayaran. Ini lucu Mas Ulil. Akhirnya dia sowan Rasulullah SAW dalam posisi masih kafir. Oleh ngomong lucu, ya Rasulullah jenengan niku rak santrine kathah niki kurma pek jenengan lakas sedekah niki sedekah kula. Ambek Nabi terus dibagekno santrine kabeh walam yamussa min hasai'an, dari sekian kurma itu megang saja ndak. Ya megang saja ndak. Terus muni hadhihi wahidah, ini satu. Mergo kitab yang dia baca syaratnya Nabi itu latak balus sedekah, layak balus sedekah. Sama sekali nyentuh saja enggak. Darah nyentuh orang. Kalau sekali nyentuh itu kepikiran apa mana nak pondok Jakarta Kuti. Iki gue investasi sih tak orang. Sebetulnya enggak kan ke rekening. Hadhihi wahidah, ini alamat satu hadhi. Enggak tahu.
rai-rai ngene iki. 1 juta ya. Ambek misallah ya. Mergo ya ora ana alamat nabi, ora ana alamat kiai, tapi ku alamatul muhtajin, alamate wong sing banget butuhe. Ya kudu dipisailah gelem. Ya apa ya, dikai wong 10 juta ambek miso, ambek 10.000 sopan milih ndi? 10 juta. Timbang 10.000 tapi ngapunten namung enten sak menten. Ambek 10 juta diwantemno. Ki milih ndi? Jadi berarti ada 2 alamat, yaitu Nabi ku la yaqbalus shadaqah tapi yaqbalul hadiah. Pokoknya Nabi beto miyos ya miyos, alam sing reaksi, weh Nabi pe metu, terus tudiluhul goma, mendung sing ribet. Nah kayak kan juga, pe metu panas, mau payung, boleh mobil sing ono asine, terus pamer Alphard barang mau tuh kan. Neng sisi kirine pundake Nabi wono khatamun nubuwah. Niku sing rodok kangil. Mergo Nabi ku sering pakai baju. Ora oleh Nabi kok sering bledek kok ora oleh. Itu jadi gimana? Abna. Jadi wong sing ngerti definisi Muhammad sebagai Rasulullah itu kenal Muhammad kayak mereka kenal anaknya. Lho kalimat iku Ci Abdul bin Salam Nabi bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu li anni la adri ma taf'alun nisa. Wong Arab ku nyuwun sewu bojone wae ana sing tinggal ning ndi terus macam-macam zaman cerita dhisik sedurunge ditata Islam ya sedurunge ditata napa. Dadi kau coba terus ning bojomu paham ya. Iki cerita. Ya sedurunge ditata Islam iku anake sapa iku. Rapati ribet. Mulane nganti ana sumpalian yo mergo ribet kan. Sumpalian yo mulane ngaji Quran minimal kaya aku nek ben alim tenan terus para pangeran jalur wali ilmu. Aja jalur fakir, ana ajane wali ku jalure kathah, alim, sugih lomo, fakir sabar. Iku paling mungkin iku iki ketiga iki. Mergo wis entuk sak langkah wis fakir. Kan wis entuk sak poin kan. Karek wis ora ngarai iso sabar. Musuh ke Raulil lumba alpat kayak ngiler. Iku bane tok kena gue nyaur utangku. Ya nak gremeng tok, lah nak terus tertarik spione. Mergo kenal penadai ya repot. Berarti si wali itu sakit lewat alim, lewat lomo. Bojo galak belum. Bojo galak. Ya pani. Ana sing wani jalur bojo galak. Wis galak kabeh. Galak kabeh. Tapi orang ngangkat nang ning Jawa. Galak iku mergo hak. Maksudnya wong wedok bojomu galak kan mergo hak, nyatane ki ra kodak nafakoi. Nah jadi rondo angel dadi wali. Bisa cerita wali bojo galak iku kan waline bener, bojone tetep galak. Lah iki ora, pancen kowe yo nek gak digalaki yo. Lah misale ngene contoh gampang, bojomu ngamuk mergo kowe men ngopi wae. Jebule kopi bojomu ora seneng mergo bojomu elek, kopine warung sebelayu. Wes iki critane umum kita apa? Ya arifunahu iku kama ya arifuna abna'u. Mereka mengenali Muhammad sedetail itu. Sedetail mereka mengenali anaknya sendiri. Wis ora cuma detail, kowe ora tenan iku anakmu. Raine padha eleke, padha kritinge, kan ngerti. Mergo anak wis kali ra mirip. Dhisik iki cerita dhisik coba lebokno ati. Iki cerita dhisik. Iku ana sumpah lian. Zaman Nabi Sugeng iku menangi wonten tiyang sumpah lian. Nabi ku sering dibantai sahabat yo sering mau enak bab urusan situ sering dibantai Nabi yo guyu tok Nabi wong apian. Araita ya Rasulullah law anna rajulan wajada ma imraatihi rajulan kaifa yaf'al. Nabi wonten wong lanang muleh roh pas bojone ambek wong liya niku yang harus dilakukan. Nabi wong apik. Jawabe Nabi ku lucu, Nabi wong apik. Nabi itu memang luar biasa. Ya khud al bayyinah wa illa khudda ala dhuhrik. Kamu harus punya saksi, kalau ndak kamu sehat. Hat qadzaf maksud. Lah maksudnya piye? Ya kudu ana seksine papat. Lah kula golek seksi dembar to Nabi. Kunjungan yo ono ae. Yo ora pokoke kudu ana seksi. Nek ora khudda ala dhari, nek ora ya kowe tak hatul qadzaf maksudnya. Akhirnya sahabat iku mulai rembukan mbek kancane. Iki piye? Golek seksi wis ba. Nek ora golek seksi aku dikhat Nabi mergo dianggap khatul qadzaf. Ya sahabat, ayo ditakok neng, kok ngerti takok akeh rak hukumnya rodok lumayan. Dadi akhir. Ono nek ditakok takok. Nabi jawabnya masih sama.
Dan itu Nabi mursal maknane ki ngantos kados kula wonten iki. Quran memaklumatkan diri musaddiqal lima rasa kabeh. Karena sekali melengak berarti gak madhep kiblat. Lah lha Imam Syafi'i ukurane ku dodo. Nek melengak lah kan dadamu tetep madhep kiblat. Mosok sak dadane melengak kok penemenan. Lah ya Imam Syafi'i milih ukuran. Lho nak wong ahli fikih mikir, ukuran mustabilal kiblat itu apanya? Wajah apa dodo? Lah Imam Syafi'i milih. Lho cara milih rai. Akeh gak wong salat terus ana ziarah teko akeh. Wong ndi? Masa lalu. Atau gelontang ngono melengak. Untung Imam Syafi'i milih lho. Iku ya Quran. Lan kula sering resah wonten nyuwun sewu wonten tiyang cerita nglakoni sesuatu ditakoki fatwane sapa? Fatwane niku Gus Hafid niku kula niku nyesal. Mbok yo nek arah ahline ora usah fatwa. Pokoke iku mau apal tok. Iso wae apal mu secara lafaz. Ora apal secara mak. Aja geman tentang hukume Quran. Nggih aja geman tentang hukume napa? Nek kados wau. Nggih wonten kula nate diparani hafid mboten nate ngaji takok. Gus kula bisnis ngeten-ngeten. Sing cara fikih be gharar. Tak wacana. La taqulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antara minkum. Quran iku gawe tijarah iku ana aturane. Aturane tijarah iku kudu saling ridho. Lah ridho itu tidak diketahui, maka yang bisa dilacak adalah seghar. Sementara bisnis ini jenis yang tanpa seghar. Dulu teng Quran nonton Gus. Ya ning Quran ana maknane. Lah ki apa lafate tok. Supaya ini meminimalisir jangan sampai PP Hafid jumawa ngerasa ngerti hukume Quran. Wong kudu tawadhu lah. Sing rapal Quran ya hormat, wong ngapal Quran piye barokah. Nah bahasa kasare malati. Tapi kok sing apal Quran ya hormat wong fikih piye-piye sing diterangno dekne iku hukum sing ana ning Quran. Kalau misalnya kitabul iddah sampeyan ngaji tentang iddah. Muqtadah ana loro. Muqtadah karena dicerai, ada yang muqtadah karena iku aturannya gini. Jika min dawatil hamli maka iddahnya sama-sama watul hamli. Jika tidak min dawatil hamli maka untuk mutallaqah iddahnya 3 kali masa iku yo hakikate Quran. Mergo wal mutallaqatu ya tarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Iku yo Quran tul. Paham ya? Terus iku mbok arani iku kitab. Kitab mbahmu. Paham ya? Lah kok nak jenis mutawafan an hazauju idai arba'ata asyuriu. Terus ana nes sing jenis monopos, wis ora khet. Mlebune ayat walla iya islaminal mahidi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu asyuri walla ilam yahid. Jadi kabeh sing di mulane kados teng Kudus njiran kedah syukur wonten Qudsiya wonten TBS wonten ngaji-ngaji iku kabeh yang mengkaji Quran min khaitul makna napa min khaisul ya ana pondok-pondok tahfidz mergo netepno Quran min khaisul lafzu dari segi napa lah dong ya awas yen keliru yes baradan dungani wis Ada sampean wis dengan soleh yo gelem, oleng-oleng sithik yo. Istighfar nganti nangis yo gelem, rontok jelalatan sithik yo. Iku muktas yo rontok piye. Ya tengah-tengah tapi nak muktas itu apike luwe akeh. Apa apike luwe? Benar-benar cepat-cepat melakukan kebaikan. Tapi saya pastikan ketika Nabi mawas ayat niki, kemudian Nabi ngendikan haula ikuluhum bimanzilatin wahidah wa kulluhum bil jannah. Semua 3 itu meskipun termasuk yang dolim itu semuanya nanti min ahlil jannah. Kok sak dolim-dolime wong ngapal Quran lumayan, mergo iso mensosialisasi
gerakan tahfidz. Misalnya sampean gawe TPQ teng desa. Ya ora dolim sithik-sithik wis tanah sengketa. Sregep mulang mergo ana ustadzah ayu. Misale ya misale sing rada fakta. Misale rai-rai ngene iki lho, rai-rai gawe TPQ ning desa. Stanae sengketa. Sregepe ngantor mergo ana ustadzah. Mergo agar jam ustadzah sepo-sepo rapati sregep. Tapi piye-piye desa iku desa maca Quran ya barokah ustadz sing semangat. Senajan to semangate lisein akhir untuk hal yang lain. Tapi dadekno Quran iku diulangno ning kono ya barokah wong kliru-kliru sithik ngene lho. Nggih mboten. Tanah ya ora ono sertifikate, ya ora ono ikrar wakaf. Berhubung wis digoni sing duwe iku mau gugat mergo isin. Digo Quran kok digu. Kadang sing duwe udah lapor kula. Kula sine rapate kelas Gus, tapi kula niku pendarani saleh kula bareng. Lho iki ini tak celuk. Lho iku tanah iku kok nggo piye? Nggih riyen niku tak nggo Gus jare dikengken anake Gus. Anake niku santri. Sing duwe bapake. Dadi anake kelas ora melok duwe. Bene sing semangat ku sing rapati duwe. Wis donya dindi ngono. Pertemuan alumni ning Jakarta ning ngene, sing duwe sing wedok, Dul. Biasa ngono. Oh nang dindi ngono wae. Angel terus. Kayak pengajian ning desa-desa yo. Panitia iku ora melok di mobil. Mangke yai gampil, mungkin kula jemput. Ngandalo mobile tanggane. Akeh gak kelakuan ngono. Wes ngono kabeh kelakuane wong. Mau Gus dolan ngen kula kampung duren kuwi. Jebule durene tanggane lho. Wis konane kuno iku wis donya wis ngono iku. Tapi tandane hasad. Dadi TPQ ning desa-desa rak kathahe ngoten kan. Sing wedok guru wayu-wayu, sing lanang semangat mulang. Kon ning omah iku masalah terus kan. Ya tapi yo barokah iku awal ana ngaji yo barokah model-model ngene iku. Akeh wong ngapal Quran mergo yo lari semaan. Niku yo rada faminhum zalimul. Tapi Quran urip yo barokah sing jenis-jenis ngene iki. Ya sing pangeran gawene ngono. Jadi lucu kan. Pembagian itu ada dua hal. Nomor satu karena terbaik. Tapi tengah ayat ini boten. Nomor satu karena jumlah mayoritas. Jadi ayat ini rada unik. Wong dolim kok nomor siji. Itu ora berdasar kualitas tapi mayoritas. Jadi ayat ini rada unik. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Sing nomor siji ora sing wong apik. Fa minhum mergo apa? Mayoritas. Jadi wong nggawa Quran iku yo ana sing nekuni kira ayun poya payun. Ayate padha. Wa min angrana nikah wa min ayatihi ana khala. Ana mati ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Yo ngono ku yo payu. Gaji yo padha. Yo dadi tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikan kabeh iku sok ben ning swarga. Piye-piye keceluk istofaina wong pilihan. Lha wong ora fasik kok nggawa Quran kok wong pilihan. Mestine Qurane kan yo emoh. Tapi wong zaman akhir yo gelem wae napa. Wong ngomong dadi imam ikhlas bareng digenti kok gremeng. Terus Jumatan ning desa liya. Lho kelakuan kok ngono. Kelakuan kok ngono. Ngono iku yo nggawa Quran. Betul napa? Quran. Tanggane ra iso maca Quran wae kok malah mrifat anak bupati. Ditakoki kena apa? Lha iku ana sesuatu iku ora ono. Ana seunaldim. Ya, tapi alhamdulillah kabeh piye-piye nggawa Quran. Kulo nak roh TPQ teng desa-desa iki guyu mek pangeran. Semangate iku masyaallah. Ya coba hukum iki piye hukume guru larang mbek wedok iku kumpul. Ya nak hukume ya ora pati kena dihukumi. Pancen sakjane ya rada hukume ya rada haram. Tapi kayak iso ngaramno gerakan menciptakan pendidikan Quran. Terus kok pangeran dhewe sing ngitung ganjarane mulang ambek. Lah iku mlebu ayat wa akharuna atarafu bi dzunubihim qalatu amalan shalihah wa akharuna wa sayya. Oke maca ayate ra usah ikuti ayat terusane asawah ayatuba. Lis yo menawa ngono ae makome makom menawa.
Nak menawa sepuro pangeran ya. Ya menawa ngono wae wong kelakuane ra karu-karuan makome ya makom asa napa? Asa. Tapi jelas apa kholatu amalan sholihau wa akhara sayyi'a. Nak cara bapak nak duka iku bapak kula sering duka. Aku suwering mangkel mbek undang semaan. Lan kula nu diundang semaan rapat iki. Jadi bapak ceritane mangkel perkara apa? Diarani ra seneng Quran ape buka toko ngundang semaan. Diarani seneng hafite dikai bantal sitok terus ditinggal. Jadi pakete iki jenengan mengke maos sak sing nyimak. Jadi kene nggo santri loro terus sing wonge mlokah mlaku. Wis ngono ngevaluasi, nak bariku tokone laris dianggap nggo berkah. Nah ora ya ora. Ya Quran kok diukur mbek toko. Ngono wae jare bapak, ngono ya kurang ajar. Mbok gedhi iku percaya kramate Quran, mbok dukung kelakuan kok ngono. Lah nak hafid-hafid amatir sing butuh rezeki kan ngono iku ora disoal. Sementing entuk. Sepenting itu. Sing iso nyoal yo kan hafid-hafid kelas elit kan. Nah, sing hafid ngene-ngene iki mikir gak? Ayo ke melok partai ndi? Siji ta loro ta telu? Melok ndi? Faminhum dzalimun li nafsi apa sabiqum bil ngarah lan ono iku. Ya tapi ku apike pangeran. Piye-piye kowe iku bergelar istofaina min ibadina. Piye-piye ke dititipi Quran. Kalau kan nate tenggene Korea. Oh, abe sing mulang Quran tak tau kowe kok iso mulang Quran. Kulo nate mondok setengah tahun. Sisi tok setahun. Pokoke pedutan-pedutan. Lha iki moro Korea iku ora krana golek dhuwit. Ya ngono iku eling santrine terus mulang Quran di masjid-masjid Korea. Ya iku dadi wong iku senajan to nyuwun sewu rodok-rodok keliru sithik-sithik. Aja geman gak mulang Quran. Justru barokah tetep mulang iku dhe potensi tetep dadi istofaina min ibadina. Oh, dadi keliru-keliru lah sithik. Sing penting barokah nggo Quran berstatus istofaina. Jenenge dipilih pangeran kan tetep keren. Soal statusnya dolim ya rontok piye ngono. Tapi kan gak masalah, sing penting ke macane sing penting sing banter istofaina. Faminhum dzalimun wa calon-calon. Sembah guri-guri foto sing banter sabikum bil khair. Ora nabi. Oh iya. Guys, sepakat guys, pokoknya ngaji Quran seneng tintis. Nak maksiat istighfar. Lah nak maksiat kakian yo sedekah, istighfar tok gak ngefek nomor kono. Lah maksiat utang kok tobat istighfar. Jare sing utangi apa hubungane? Nak maksiat utang yo nyaur le dul. Nak maksiat beda bojone wong yo menghentikan bedane aja istighfar tetep beto ora iso iku hak adami blok goblok bocah. Jadi kabeh kok naturane tobat kok naturane ora kok kabeh solusine napa istighfar. Nah ngono enak kok njupuk kotak masjid istighfar. Atho ora istighfar kotake mbok balekno bocah. Percaya kula percaya sampean. Nek ilmu kudu percaya aku lah. Ben sing ngaji tenanan. Ya ngaji pendak pertemuan alumni. Iku wae teko mergo wedi di absen Pak Ulil kereng era karuan. Nah kalau seneng nak setahun wis pamit ben sing kereng wis bar. Ora ngono ning ati. Jadi nak mundure niate mergo sombong, ngrasa gak level mimpin apa? Alumni ya, mundur sing gak terhormat. tapi nak mundure mergo kepen gentenan mbek kancane. Ya apik. Utawa nak mundure mergo ora entuk apa-apa ya elek. Mundurnya karena nggak pernah disapa itu. Oh, ini udah disapa. Alhamdulillah, semuanya mungkin wong ra jelas iki kapan-kapan dadi apa? Jelas. Pokoknya makome asa napa? Asa. Pokoke awak dhewe mlebune sayat wa akharuna atarafu bidzulubi. Sementing nak salah ngaku napa? Salah. Aja bapak gawe TP iki terus ngrasa paling bener wong tanah sengketa. Sak kantor yo ikhtilat benar rijal wan bisa. Neng omah bojo elek, neng kantor ayu kabeh. Terus semangat. Ya kudu ngaku Rabbana dzalamna. Penting ngaku pengiran butuhe kowe ngaku. Tarofu bidul ngaku. Aja kok sok suci mergo gawa Quran. Nyatane guru iku ora teko kowe langsung ora teko kok. Yo tarofu ngaku. Syukur-syukur mari. Mergo jenis semu kholatu amalan sholihau wa akhara sayyi'a. Mulang yo gelem
rodok blawar sithik yo. Wis campur aduk. Tapi ayat itu terusane kok alhamdulillah asawah ayatu balik. Tapi ya asal lho, muga-muga asa iku nak menawa. Muga. Tapi yang makome ngono ya asal. Tapi yang pangeran nak dawuh asa iku ngekeki harapan, ora ngekeki putus asa. Akhirnya kita tahu, makanya kalau dalam kitab hikam itu disebut al-akil mayakul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil mayakul madza af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan, itu dia tiap hari berpikir besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan suatu mau plesir ternyata gempa, mau wisata ke Rusia ternyata perang, kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, isane takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran ngersakno apa piye? Kok ape dadi pangeran? Kamu kok mau jadi Tuhan? Itu kadang ya kiai gitu. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pasti. Kalau maksa terus tak tobatkan dong kamu kata saya itu. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Tidak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya, ketika anda mensifati Allah, dia yang menghidupkan, sudah itu tanamkan sehingga ketika kita mati santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak ngandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan anda, pasti anda istrinya cantik, 4 neriman semua, kona'ah semua. Nyatanya enggak kan? Ada 1 jelek, cerewet. Wah itu kan, nyatanya enggak bisa apa-apa anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Nah, itu kan. Istri anda juga gitu, punya keinginan punya suami yang ganteng, yang jabat, yang neriman, yang enggak poligami. Ya enggak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah, madza yaf'alu wa bi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Loh, sama-sama orang itu loh. Ngelihat orang yang serius, itu kata anda itu pemikir berat, serius, senang punya tokoh yang merengutur karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang anggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita nggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngurmat fakir miskin, ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan, apa artinya masjid mewah kalau tidak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur, apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut qulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian anda ini sudah islami. Saat anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik karena sering ngelamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga agak berbuat sesuatu yang maksiat kan.
Ya kan, orang nganggur di rumahnya ya ndak bunuh orang, ndak maling, ndak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur gak menghasilkan uang itu. Tapi juga gak menghasilkan kriminal kan. Jadi sebenarnya Islam itu makanya kalau sampai ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Isma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu biasanya yang semangat Islam itu kiai kok ndak tahajud, kiai kok ndak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu ndak kelayaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa, supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh, gejlok-gejlokan ngenang zaman miskin, zaman kuliah gak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan tarkut tahajud seperti ini, meninggalkan tahajud, tapi meninggalkannya ini talkul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya, sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum, sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur gitu. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali ditanya, kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat, melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan nganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardhu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang nggak bisa Jumatan, nggak bisa ibadah, tapi dia juga nggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu nggak bisa tahajud, nggak bisa witir, tapi saat itu ada zina, ada maling, nggak gosipkan orang, nggak bully orang, nggak menanamkan kebencian, nggak hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum billaili apa? Wanahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kestamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga. Supaya kita semua baca ayat itu fasih. Fasih itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna subabnal ma'a subba thumma syaqaqnal ardhan wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba. Kamu tahu saya ini siapa, kata Allah. Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak. Habba wa inaba wa qadba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba, ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahkum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu nggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja repotnya, masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau Anda hafalkan juz amma itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat apa yang kamu makan ya, dari mana? Dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi Anda. Ibadah itu harus yang hal yang mulu-mulu. Kesehariannya Anda alami. Loh, ini saya tidak bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya kan. Fal yang dzuril insanu ila ta'ami anna subabnal ma'a subba thumma syaqaqnal ardo syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba. Terusannya apa? Mata'al lakum, silakan kamu nikmati. Mata itu silakan kamu nikmati. Ya kayak sampean dikasih hidangan ya makan. Ya sudah makan, habis makan ya minum, habis itu ngantuk ya tidur. Ya sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam. Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah SAW. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh, beda.
Dulu kita dijajah Belanda ya perang, dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadum minal musyrikin astajaroka ya fajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka ingin baik ya kita baik. Makanya ada istilah musta'man, mu'ahad. Kalau mereka ingin damai, berdampingan dengan kemajmukan ya itu yang lebih baik. Karena memang Islam menghormati proses perdamaian. Wa in janahu lis-salmi ya fajnah lah. Kalau ingin damai ya kita harus damai. Jadi andai kan dulu Belanda datang ke Indonesia kok minta besanan gitu. Ya mungkin kita juga seneng karena memperbaiki hidung kan kalau minta besanan gitu. Nah tapi wong jajah dulu itu kan masalah kan? Apa? Masalah kan? Jadi saya mohon ya, jadi apa? Makanya saya tadi minta sama Bapak Kadensus kemarin juga pernah main ke saya. Jangan sering ketemu saya ini sudah uzlah, saya ini sudah mau daftar jadi resi. Saya itu kemarin di muktamar juga agak datang, acara di Jogja juga sudah. Karena memang keluarga saya dulu itu bahasa ya, bapaknya bapak saya itu gak keluar rumah itu puluhan tahun. Memang punya adat uzlah. Ya makanya ngaji saya ngaji aja yang gampang-gampang aja, yang nggak orderan, yang nggak pesenan ngaji aja dulu yang gampang. Saya ikhlas, yakin betul saya ikhlas. Ikhlas itu menurut saya itu roh. Orang nggak ikhlas menurut saya itu orang aneh. Ikhlas itu gampang, sudah saya bilang. Kalau kamu yakin ilmu itu milik Allah, ngasihkan juga ikhlas itu milik Allah. Apa sih yang kamu punyai sehingga kamu udah ikhlas? Uang milik Allah, energi kita milik Allah, bumi milik Allah. Kemudian kamu merasa memiliki. Merasa memiliki itu kalau dalam ilmu tasawuf sudah kesalahan kan? Bagaimana Anda punya? Coba tahu-tahu tanah itu kok milik Anda? Karena saya beli, saya beli dari orang, dari Zaid. Padahal yang asli punya itu Allah. Apa benar kamu pernah beli sama Allah? Zaid ini pemilik nisbi, pemilik yang enggak sebenarnya kan? Ya enggak? Yang benar-benar pemilik itu Allah. Kok kamu ngerasa itu bumi kamu itu atas nama apa coba? Milik kan harus beli atau dikasih. Enggak semua kan? Nah, makanya terus famshu fi manakibiha, dan Allah menyebutnya sudah saya ini yang menciptakan bumi, waladzi ja'ala lakumul arda dhalulan, dan Allah menyebutnya sederhana, famshu fi manakibiha, silakan jalan-jalan. Terusannya apa? Wa kulu mirizki, silakan makan-makan. Jadi Islam itu ya makanya kiai-kiai itu ada acara makan, sampai ada guyonan fikuli makanin makan di setiap tempat ya makan. Nggih ngoten guys, pokoknya sing gampang-gampang nggih. Nggih Mas Sufyan nggih sing gampang-gampang mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab, kami persilahkan dengan 2 pertanyaan. Ya, terima kasih. Mohon sebelum mengajukan pertanyaan untuk menyebutkan nama dan asal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak yang ada di depan, terutama Bapak Kiai Gus Baha. Perkenalkan, nama saya Imran, asal dari Poso, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Bapak Kiai yang mungkin secara pribadi dan mewakili mungkin perasaan teman-teman semua di sini, ada kerinduan, keinginan untuk berjumpa langsung dengan Kiai, dan alhamdulillah terlaksana dengan berkat artinya dari Allah Subhanahu wa taala melalui bapak-bapak kita dari Densus bisa memfasilitasi. Pak Kiai, yang pertanyaan saya, kita ini kan teman-teman ini bahasanya ex napiter, pernah masuk dalam kesalahan kebencian terhadap negara. Bahkan diantara kita ini ingin membentuk negara sendiri, ya kan? Apalagi kami dari Poso, terutama MIT, Mujahidin Indonesia Timur, itu pengen bentuk komunitas bahkan negara di Poso, gitu loh. Artinya ada kebencian-kebencian. Nah, bagaimana? Karena kami dulunya punya doktrin negara ini negara yang togut, gitu loh. Negara kafir yang wajib untuk kita perangi, kita musuhi, dan orang-orang yang berkembang kita, pokoknya kita basmilah sampai tegak negara ini, negara Islam versi kami saat itu. Nah,
mungkin ada pesan atau ujangan nasihat untuk kami ini untuk semakin kuat, ataupun ada kisah-kisah ataupun ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana kita itu harus sungguh-sungguh mencintai negara kita yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, Pak Kiai, terkait masalah ihsan ini seperti apa? Karena mahwal Islam, mahwal iman. Nah, ihsan ini kita mungkin yang belum terlalu kami pahami. Apa itu ihsan yang kata Nabi, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Mungkin ada penjelasannya, Pak Kiai, Gus. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan dari Malang. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Gus Baha yang memang dari saya waktu di dalam udah ngikuti YouTube-nya pada masa itu, dan di sini Gus mungkin terdiri dari banyak saudara-saudara kita yang dari berbagai tempat, berbagai karakter dan berbagai sifat. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita memupuk konsep persaudaraan tanpa memandang kepentingan duniawi. Karena kebanyakan dari kita bersaudara karena kepentingan, bukan bersaudara karena ya kita adalah saudara. Terus kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan itu, kita hari ini adalah mengalami degradasi moral yang luar biasa. Akhlak, sopan santun nyaris sedikit demi sedikit hilang. Nah, bagaimana cara kita untuk memupuk agar generasi kita selanjutnya tetap berakhlak, beretika terhadap yang lebih tua, ataupun kepada sesamanya, ataupun kepada yang lebih kecil. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa? Al-ihsan anta abdallaha ka'annaka. Coba diulang lagi. Al-ihsan anta abdallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Oh ya, bagus, masih bisa dibenarkan. Ya bagus, masih ingat. Namanya siapa tadi? Imran. Ya. Memang orang sana kalau baca Imran apa Imron gitu. Dari sana Bugis Imran, jadi orang sana nggak pakai ro. Kalau orang ngerok jadi pakai ra. Kalau ainnya? Ain pakai ain. Berarti apa? Imron gitu. Ya kalau sana tulisan KTP Imran. Apa bacanya orang-orang Sulawesi? Apa? Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang rileks saja ya. Saya pernah ketemu orang yang pakaiannya itu ndak, mungkin kalau orang syariat bilang ndak syar'i lah, pakai pakaian yang tidak syar'i, tapi dia muslimah, dia ke masjid. Saya ditanya sama seseorang, Gus kok sama orang gitu mau bertemu gitu, karena terus saya bilang kenapa? Dia pakaiannya ndak islami gitu. Oke, dia ndak pakaian islami itu nyata, tapi dia ke masjid itu islami, tetap sholat itu islami. Ketika dia ingin sholat dan tetap sholatnya pakai takbir, pakai rukuk, pakai sujud itu islami. Wong setelah di masjid ya pakai mukena, pakai. Kalau sama-sama nyata, Anda kan boleh ngingat sama-sama yang fakta. Dia punya kesalahan dalam berpakaian, tapi punya kebenaran dalam sujud, dalam rukuk, dalam ibadah. Dan itu tradisi Quran. Quran ya cerita famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa susahnya sih ingat dua-dua sisi itu? Sama bernegara atau bertetangga, kita bayangkan jangan bernegara dulu, terlalu luas, bertetangga saja ukuran, karena nanti sama, bernegara sama bertetangga itu hadisnya sama. Kita di kampung itu ya ada masjid, dan orang-orang yang nggak sholat juga nyumbang masjid. Bahkan ada yang nyumbang masjid banyak terus tidak sholat, karena keramik saya sudah sholat katanya. Saya pernah ketemu orang model gitu itu ya ada. Jadi, tapi ada juga yang sholat terus tapi nggak pernah nyumbang masjid. Ya orang banyak.
Intinya itu Allah itu punya tradisi, punya sunnatullah. Kebaikan ya dihitung, kejelekan juga dihitung. Dulu ketika Rasulullah SAW hidup bersama komunitas yang majmu', itu sebetulnya permintaannya Nabi, jangan halangi kami saat mau beribadah. Dulu sampai perang karena mereka menghalangi. Sebenarnya problem mereka wa yasudduna an sabilillah, menghalangi. Sebenarnya kalau dulu saling toleransi ya gak ada masalah. Artinya ketika Anda ingin sholat di Indonesia agak dihalangi, ingin pengajian gak dihalangi, sebenarnya ini gak ada masalah. Ya soal ada kebaikan, ada keburukan, ya mulai Nabi Adam sampai sekarang, sampai kiamat. Ya. Itu cara pandang. Jadi cara pandang kita terhadap orang lain itu harus hal-hal yang nyata. Kalau kesalahan mereka nyata, kebaikan mereka juga nyata. Kenapa kita hanya ingat sisi yang jelek, tidak ingat sisi yang baik? Saya sering cerita ke santri-santri saya, setiap saya pengajian diundang orang di mana-mana itu saya mesti istighfar. Karena gak ada pilihan. Saat saya datang ke pengajian di Sulawesi, misalnya saya tinggal ngaji di sini. Saat saya ngaji di sini, ninggal undangan yang di sana. Hidup itu udah banyak pilihan, meninggalkan kebaikan, melakukan kebaikan. Artinya gini, dalam kebaikan saja ada kebaikan yang ditinggalkan. Apalagi dalam kejelekan. Makanya di sini ada pepatah terkenal dalam ilmu tasawuf tuh. Wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat Anda baik saja butuh istighfar. Bapak saya kalau guyon gini, Mas Sofyan. Ada imam istiqomah jadi imam masjid sampai tua sampai batuk-batuk, itu bagus istiqomah, tapi itu masalah kata bapak, akhirnya nggak kaderisasi katanya. Itu istiqomah apa nggak mau diganti orang lain katanya. Ada kiai dai di mana-mana, itu mesti orang muji, oh itu dai di mana-mana, laris nggak pernah di rumah, pondoknya pasti bubar itu karena ditinggal. Jadi kebaikan seperti ada orang sering sowan kiai, wah itu malah lebih masalah lagi kan. Kadang kiainya pas istirahat, yang disalamkan template uang jatah susu anaknya. Hari itu waya tagihan malah lari sowan kiai. Dan harusnya di rumah ada berdoain tagihan listrik entah apa. Jadi makanya di hikam itu terkenal kata-kata manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah fakih falatakunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang ketika baik saja salah, apalagi pas salah. Coba saya misalnya pidato begini, di atas panggung saya orang alim pidato nasihati orang. Di saat yang sama seperti yang tanya Mas Wildan tadi, ada agak sopannya. Di situ ada mungkin orang yang lebih sepuh timbang saya. Masa lebih muda kok di atas? Yang di bawah lebih tua. Ada agak sopannya. Mau nggak pidato disuruh, mau di atas disuruh, nggak sopan sama yang. Tapi misalnya yang paling sepuh pidato nggak pernah ngaji kok pidato, terus gimana? Artinya ketika kita baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Sebab itu ajaran Rasulullah itu suruh berdoa Rabbana dzolamna anfusana. Sebelum minta itu merasa, ya Allah kita ini mendolimi diri kita sendiri. Karena dalam pilihan-pilihan itu pasti ada salahnya. Coba misalnya Anda bangun masjid habis 2 miliar. Yang harusnya 1 miliar sudah jadi. Terus nanti suatu saat ketemu Allah ditanya, itu ada orang miskin, fakir miskin, yatim. Andai kan kamu sumbang 1 miliar itu sejahtera semua. Gara-gara kamu bangun masjid terlalu mewah. Ya tapi kadang-kadang orang kebaikannya itu orientasinya bangun masjid, gak tertarik nyumbang fakir. Saat itu cara berpikir gitu mau apa? Tapi kalau dia kumuluhur manusia terbaik karena bangun masjid 2 miliar, coba diaudit secara kepentingan syar'i. Penting mana dengan ngasih makan fakir miskin? Penting mana dengan menikahkan janda misalnya? Penting mana dengan pendidikan? Apa artinya masjid mewah orang nggak tahu halal haram, nggak tahu najis, nggak tahu cara sesuci, nggak tahu cara adzan yang benar. Terus penting mana untuk beli kitab sama dipakai masjid? Apa artinya beli kitab apa tapi nggak makan? Penting mana makan sama beli kitab? Ada auditnya. Makanya manusia itu ketika baik pun disuruh istighfar, apalagi ketika salah. Nah dengan perasaan seperti itu kebencian pada orang lain luluh karena potensi baik pada orang lain ternyata tinggi dan potensi salah ke kita juga tinggi. Nah dilatih gitu. Jadi di Ihya itu ada kitab tawaduk. Kitab tawaduk itu dilatih. Ketemu orang tua. Huwa aksaru ibadatan. Dia mesti ibadahnya lebih banyak karena lebih tua timbang saya. Pasti sholatnya lebih lama timbang saya. Ketika Anda sudah tua melihat anak-anak, huwa aqallu minni maksiatan. Mesti maksiatnya tidak banyak karena masih kecil. Terus ketika melihat orang fasik maksiat,
La Allah yatubu alaih fa innahu tawwabur rahim. Mungkin Allah memberi tobat, bisa saja. Umar itu ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Yang sowan kiai saja tidak mesti dapat tobat. Umar ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Akhirnya ya tobat jadi Islam yang baik. Dalam sejarah Wali Songo, Kalijogo sowan Sunan Bonang itu ingin garong, tapi malah jadi muridnya jadi wali. Kalau Allah sudah menghendaki tidak ada ya. Perang Uhud orang Islam kalah itu karena panglimanya siapa? Khalid bin Walid. Tapi dia malah yang dapat hidayah. Nah, sama orang yang sekarang Anda benci bisa saja Allah merencanakan ada apa? Hidayah di situ. Dan kita yang merasa benar jangan saja ada rencana Allah bikin kita su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik, kan tidak pernah tahu. Nah, dari tidak pernah tahu itu orang diusahakan tawadhu. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Kita tidak pernah tahu. Makanya meskipun saya ini kiai terus kata orang banyak itu ketop. Kalau istighfar ya nangis betul ya. Coba kan nggak perlu di depan umum. Nanti udah ke penampilan kan ribet kan nanti. Sudah nangis nggak ikhlas, nggak mutu. Ya gitu ya. Yang Mas Wildan tadi apa pertanyaannya diulang? Selain masalah akhlak tadi. Tentang bagaimana cara kita bersaudara tanpa memandang kepentingan duniawi. Nah ya makanya tadi saya bilang bernegara itu pakai hadis. Misalnya Nabi pernah ngendikan kamu itu punya 3 tetangga, yang satu punya 3 hak, yaitu dia tetangga kamu, dia seagama kamu, dia sesaudara kamu. Jadi ada 3 hubungan, seagama, sesaudara, dan tadi apa? Dia tetangga kamu, dia seagama dengan kamu, dia masih kerabat kamu. Terus ada tetangga yang punya 2 hak, yaitu dia tetanggamu, seagama dengan kamu, tapi tidak sekeluarga dengan kamu. Terus ada tetangga yang punya 1 hak, dia ada keluarga kamu, dia ada seagama dengan kamu, tapi tetap punya hak karena itu tetangga kamu. Dan itu kata Nabi semuanya berhak kamu baikin karena ada hakul jar. Makanya dulu doa ada bil kubri itu ceritanya sederhana. Ada seorang perempuan Yahudi ya, sowan Sayyidah Aisyah. Kalau sowan ya dikasih uang sama Sayyidah Aisyah. Padahal Yahudi ya. Ketika dikasih uang, terus si Yahudi tadi semoga engkau diselamatkan dari siksa kubur. Zaman itu Sayyidah Aisyah belum dengar hadis tentang siksa kubur. Setelah Rasulullah datang, saya tadi diminta didoain ya saya terima karena saya nggak percaya. Terus Nabi ngendikan itu benar adanya siksa kubur. Ketika komunitas Yahudi di Madinah itu puasa Asyura, Nabi coba tanyakan mereka, kenapa puasa Asyura? Padahal orang Yahudi. Oh, terus setelah ditanya, Yaumun najjawahu fihi Musa, itu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, kata orang Yahudi. Terus kata Rasulullah, nahnu ahaqqu bi Musa, saya juga berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi puasa. Suatu saat lagi ada orang Yahudi datang, ya Rasulullah, ya Muhammad, manggilnya ya Abul Qasim karena orang Yahudi. Ya Abul Qasim, nanti nasib langit bumi ini di mana? Manusia yang sudah mati-mati di mana ketika bumi dihancurkan? Mayat-mayat yang sudah di kuburan di mana? Terus orang Yahudi tadi bilang, Inna woha wadu as-samawati ala dzih wal arodina ala dzih. Soalnya Allah itu bisa saja mengelola langit bumi yang sudah hancur gini-gini. Nabi itu tertawa-tawa. Dalam sebuah riwayat disebut hatta badat nawajidu. Tertawanya Nabi itu lepas sampai giginya kelihatan. Kata rawinya tasdiqan liqaulil khabri, karena Nabi membenarkan orang Yahudi tadi. Jadi intinya dalam banyak hal itu ya dicari kesamaan. Makanya kalau interaksi dengan kelompok lain kata Nabi la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu jangan mengiyakan juga jangan menolak. Kamu tolak jangan-jangan pas yang sama dengan ajaran kita. Kamu benarkan jangan-jangan yang tidak sama. Ya sudah, kalau nggak sependapat ya jangan ngambil sikap. Nah itu juga yang dipraktekkan Rasulullah SAW. Nabi yaqumu lailatan yuraddidu hadil ayat. Nabi pernah sholat 1 rakaat hanya ngulang 1 ayat. Itu aja agak selesai. Yaitu ngulang-ngulang ayat. Fa'aqulu kama qalal abdus sholeh in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Pun Gusti kula nyerah. Semua ini hamba jenengan, monggo jenengan napakno sing duwe jenengan. Intinya itu ini wilayah jenengan, ndak wilayah saya. Nah kadang-kadang kita sebagai manusia itu jumawa seakan-akan itu wilayah kita. Kita nyiksa terserah kita, mengampuni ya terserah kita. Padahal tidak milik kita. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang terakhir saya ijazahkan ijazah bapak. Bapak saya itu orang hafal Quran, alim tapi lucu, senengannya guyon. Kalau ngajarkan saya tauhid, tasawuf itu gampang. Hak kamu punya tetangga, punya Innova. Terus kamu berpikir, kamu miskin berpikir, itu pajaknya saja berapa? Kalau
apa itu bannya sudah halus itu gantinya kayak apa, kalau rusak kayak apa. Terus kata bapak, mau melok duwe kok mikir, ndak ikut punya kok mikir. Terus coba kamu nggak ikut punya Alphard, terus saya mikir, wah itu pajaknya berapa Pak Martinus, bisa dipakai beli motor kan, pajaknya apa? Alphard ini. Oh nggak ikut punya kok. Nah, dunia itu rawekmu, mbok pikir lah apa ono sing duwe. Maksudnya dunia itu milik Allah, apa kamu pikir itu milik yang punya gitu. Nah, itu yang dimaksud dalam ilmu tasawuf, da'it tadbir fama qoma bi ghairuk la tuqim bihi nafsak. Sudah kamu tidak usah ikut campur, itu wilayahnya Allah katanya, karena wong nggak ikut punya kok ikut mikir. Anda benci orang, benci sekali karena dia tauhid misalnya. Jangan-jangan Allah punya rencana memberi hidayah dia, atau Allah punya rencana dari dia keluar orang-orang Islam yang soleh. Makanya ketika malakul jibal, ya Rasulullah saya disuruh Allah, terserah engkau, in syi'ta an udbiko alaihim al-akhsyaben. Kalau engkau mau orang-orang yang mendustakan kamu saya hancurkan. Apa jawabannya Nabi? La, jangan. Bal arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an, itu di Bukhari. Enggak, bisa saja sekarang dia kafir, anak turunnya jadi Islam. Dan betul. Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah. Walid itu musuh besarnya Nabi, punya anak Khalid. Ya sudahlah, kita selalu berharap bahwa ini wilayahnya Allah. Sudah, kita berharap agama ini bagi yang selalu punya harapan, dimangkan ya arjuwah, orang yang selalu punya harapan. Kita berharap tambah hari tambah baik, tambah damai, tambah kondusif, tambah segalanya baik. Dan saya seperti ini juga ingin ikhlas dan akan selalu ikhlas. Ya, saya sering bilang kalau pejabat mau sini itu sering tak ngel-ngel. Saya ini sudah ingin Indonesia itu baik itu tanpa diminta. Kalau diminta itu malah seakan-akan saya belum melakukan, ini kan. Sudah saya lakukan kok baru diminta. Karena ini wilayah kita semua, artinya ingin baik itu keinginan kita semua. Status kita. Kata Sayyid Zabidi dalam kitab Ithaf, keinginan baik itu syakhsiyatuk wa hakikatuk. Itu kamu sekali. Manusia itu kan kata Allah Ta'ala, saya pertama menciptakan manusia itu hunafa, orang yang berkeinginan baik. Baru digoda setan terus macam-macam. Jadi keinginan baik itu hakikatuk wa syakhsiyatuk. Itu kamu sekali. Ingin baik itu kamu sekali. Itu status kamu katanya. Makanya orang preman kayak apa, mabuk kayak apa, ada orang kecelakaan, pikiran pertama itu nolong, itu yang normal. Soal ada kasus, pikiran pertama ngambil HP-nya itu 0,0%. Dari pikiran pertama mesti nolong itu, karena itu syakhsiyatuk wa hakikatuk. Ya, ngoten mugi-mugi barokah sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Kapolri DRS Listio Sigit Prabowo MSI, Bapak Insinyur Polisi Martinus Hukom selaku Kadensus, Bapak Brigadir Polisi DRS Torik Kriyono, Bapak Brigadir Polisi Simpson SIK MSI, Bapak Brigadir Arif Mahfud SIK MH, Bapak AKBP MD Sotik, Bapak AKBP Jimli Brilian SIK, dan Bapak AKBP Beri Diantara SIK, dan semua teman-teman yang saya hormati. Seperti yang saya sering cerita, kalau ngaji ngatur kiai itu dosa. Tapi karena saya niat baik, sama-sama ngaji, jadi temanya bebas, waktunya juga paling lama saya ngaji paling 20 menit sampai 30 menit. Sesi jawab, tanya jawab hanya 2 pertanyaan. Tidak boleh bantah, yang punya diri saya kok diatur. Ini semakin lama Anda ngatur saya semakin dosa, karena ngatur orang itu tidak baik. Apalagi ngatur kiai itu tambah tidak baik lagi ini. Iya toh, misalnya saya ke Jakarta nelpon Pak Martinus, Pak sini, ya belum mesti bisa. Jadi ya sama-sama nggak mesti bisa kan. Tapi monggo lah kita cerita-cerita Islam, cerita-cerita beragama yang rileks. Kita semua tadi seperti yang dikatakan Kadensus pernah diswani Mas Sufyan Sauri, juga beliau pernah ngaji. Sebetulnya dalam banyak hal-hal yang keseharian itu lebih prinsip ketimbang ide kita tentang hal-hal besar. Saya beri contoh, Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai alam raya ini.
Kadang-kadang menjelaskan dirinya itu hanya alladzi at'amahu min ju'. Saya ini Tuhan yang memberi makan kamu saat Anda lapar, saat kalian lapar. Jadi untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, kamu yakin yang memberi makan kamu itu Tuhan. Apapun kecewanya Anda terhadap tetangga, terhadap negara, terhadap mertua, terhadap istri, itu kecewa Anda tidak akan mati. Tapi kalau tidak makan itu mati. Sehingga Allah mensifati dirinya kadang pakai keseharian. Alladzi at'amahu min ju'. Tuhan itu siapa? Yang memberi makan kamu ketika lapar. Tapi kamu untuk syukur itu nunggu punya istri cantik, neriman, gampang diatur, membolehkan poligami. Terus 4 istri itu neriman semua, loyal semua. Itu sombong betul. Mau syukur saja kok repotnya seperti itu. Jadi mau syukur ya ada makanan dimakan. Itu kalau ngantuk ya tidur. Ayatnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Maksud ayat Allah itu tidur. Nah, keangkuhan-keangkuhan ini yang menjadikan kita itu jadi repot hidup. Untuk syukur kok nunggu tadi. Mertua baik, tetangga baik, istri baik. Apa saja di